band pertama yang di-produce juga ya oleh Naga Suara. Kalau saya boleh sedikit bernostalgia, tahun 2005 ketika album itu meledak, saya masih di media yang lama dan ternyata kita sudah mewakili dulu kepada teman-teman wartawan. Oke, selamat sore para wartawan semua. Sehat-sehat semua ya? Sehat ya? Alhamdulillah sampai di tahun 2020 kesehatan, melewati pandemi 2 tahun yang berat untuk semua musisi terutama ya. Dan di tahun 2022 ini kita juga bersyukur dikasih kesempatan yang berharga, kesempatan yang luar biasa dari Pak Rahayu dan Naga Suara yang selalu membuka tangannya untuk Krispati untuk kembali bisa merilis single di bulan ini ya, di bulan ini, dan di hari ini kita bisa launching. Buat kita bertiga ini suatu kepercayaan yang luar biasa, dan hari ini bisa kembali ketemu dengan teman-teman media semua di sini dalam keadaan sehat, buat kita suatu anugerah yang besar. Ya, oke, boleh sekalian disapa para pendengar yang hari ini juga sekaligus juga mendengarkan lewat live di radio ya, streaming, dan juga penggemar Krispati yang menonton lewat channel YouTube, boleh. Oke, buat teman-teman yang sedang menyaksikan lewat streaming dan di YouTube ya, live YouTube, semua Mahapati juga yang sudah lama juga menunggu single ini rilis. Dan hari ini bisa rilis, kita mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung dan terus support Krispati. Luar biasa. Oke, tepuk tangan nggak diharapkan loh, tanggung banget yang tepuk tangan. Makasih Mas. Belum makan mungkin? Udah makan ya. Udah 2 kali nambah. Steak gunting enak banget. Ini new experience loh, makan pakai gunting ya. Tadi saya coba dorinya, kayaknya sih belum coba ribsnya ya. Nambah. Coba somainya. Oke, hari ini kita ngobrol tentang musiknya Krispati. Ini menarik sekali sejak album sebelum ini yang terakhirnya 2015. Berarti ada kurun waktu 7 tahun. Kalian belum pandemi dong ya waktu itu. Kalian tiarap, kalian konsolidasi, kalian menghimpun kekuatan, atau kalian ngambek? Nah, yang menjawab siapa? Arif, Fandi, atau Anton? Oke, saya jawab dikit, nanti mungkin teman-teman Ditambahkan. nambahin ya. Jadi di tahun 2015 itu kita rilis single terakhir ya, album terakhir, album 8. Setelah itu kita salah satu personil kita istilahnya meninggalkan, resign ya. Dan dari situ kita memutuskan untuk vakum. Kita sempat vakum kurang lebih 2 tahun ya, dari 2015 sampai 2017. Sambil kita juga konsolidasi dengan pencipta lagunya untuk izin penggunaan lagu dan sebagainya. Sampai akhirnya tahun 2017 kita comeback, waktu itu dengan formasi reunian waktu itu. Kita ingat banget itu manggung pertama kita setelah 2 tahun reunian. Dari situ muncul semangat baru lah Mbak ya, mulai muncul semangat baru. Dan kebetulan almarhum Andika itu salah satu orang yang menjadi inspirasi kita, yang terus dia paling semangat di antara kita berempat waktu itu ya, untuk terus berkarya, ayo berkarya lagi gitu. Walaupun waktu itu kondisinya dia memang sedang tidak sehat, dan puncaknya, titik baliknya adalah ketika di tahun 2018 Andika meninggalkan kita semua, berpulang ke rahmat Tuhan. Itu yang menjadi titik balik buat Krispati itu berkarya lagi. Kita tidak menyerah gitu, walaupun mungkin dengan kondisi kita bertiga ya, dan mungkin banyak orang yang istilahnya memandang sebelah mata dan sebagainya, yang menganggap bahwa Krispati sudah habis dan sebagainya. Tapi kita tidak memperjuangkan apa-apa, kita tulus berkarya, kita berkarya dari hati, kita tidak mengharapkan sesuatu pembuktian apapun, tapi kita ingin berkarya dengan hati, dan kita persembahkan juga untuk Andika Putra Sadewa hari ini gitu. Jadi itu yang menjadi titik balik, dan puncaknya waktu pandemi kemarin 2020, kita di rumah semua bingung mau ngapain, kita mulai bikin lagu. Yuk kita bikin lagu yuk. Mulai kita bikin lagu, saya punya lirik, kasih ke Arif bikin musiknya, kemudian Arif ada lagu share ke kita, dan akhirnya ya kita mulai sering workshop, dan kita di tahun 2022
kita ngobrol lagi dengan Pak Rahayu, dan Pak Rahayu terima kita dengan lapang dada, dengan luar biasa baik, dan terjadilah hari ini. Luar Begitu. biasa. Di VT kita lihat ada selebar wajahnya Dika ya, almarhum ya. Saya sedih loh ngeliatnya. Iya. Mungkin buat Anda teman-teman wartawan yang tahu banget ngikutin perjalanannya Krispati, sang basis ya, memang meninggal dunia tahun 2018 ya. 2018. Oke. Tapi sebentar deh. Anton sama Arif, selain memang ada semangat dari almarhum yang harus terus mengibarkan nama Krispati, secara hitung-hitungan urusan gitu ya, sebagai anak band, nama Krispati ini bisa kalian terus kibarkan dan lain sebagainya. Boleh di-share nggak ke teman-teman wartawan? Karena kita tahu bahwa diawali dengan Sami Sinurakit keluar, lalu Badai sendiri, istilahnya Fadi tadi mah resign ya. Oke. Dan sekarang kita tahu faktanya bahwa hampir semua lagu atau single hits Krispati kan memang ciptaan Badai. Boleh cerita nggak supaya ada edukasinya juga buat Mahapati dan juga pembaca di media dan penonton di tayangan Infotainment tentang Krispati ini? Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk acara ini. Selamat siang semuanya. Ya, untuk penjelasan ini sebenarnya Fandi tadi buka ya ceritanya bahwa gimana caranya kita konsolidasi, kita berpikir bersama-sama gimana caranya untuk dengan penciptanya Kang Badai. Karena kita jujur hubungan baik, cuma untuk urusan ini kita tidak mau ada yang merasa dirugikan, dan kami ingin semua menjalankan kewajiban kami sebagai pengguna, bukan hanya karena Krispati gunain lagunya, tapi siapapun itu kita sama-sama membantu pencipta bahwa gimana caranya sih menggunakan hal yang legal. Dan kebetulan kita jadi tahu caranya adalah dengan melalui waminya gitu, dengan bangga kolektif itu, jadi puji Tuhan kita bisa jalanin itu gitu Mbak. Ya. Gitu. Jadi boleh saya sarikan jawaban dari Arif bahwa lagu-lagu atau single hits Krispati yang dinyanyikan oleh mereka atau dibawakan oleh mereka bertiga yang ciptaannya Badai semua sudah melewati proses legal tentunya ya. Sama seperti user atau band atau penyanyi lain ketika menggunakan lagu Badai, Yes. hak ekonomi atau performing rights-nya dipenuhi. Betul. Oke, sip. Nanti malam ada showcase ya di sini ya? Iya, di sini. Oke, membawakan berapa? 20 lagu? 10-11 lagu. Berarti di Stick Gunting Bands Cafe sini ya? Yes. Oke, Anton, boleh dikasih mikrofon kan? Anton, ini nih pertanyaannya aku tegasin lagi. Kalian tuh bener-bener masih ada ya DNA ngeband ya, padahal kita tahu bahwa kalian tuh sebenarnya udah punya mainan, udah ada kesibukan sendiri gitu selain di Krispati gitu kan. Kalau ngelihat penampilan Anton kayak gini, nah ini boleh nih kalau omongan belakang panggungnya saya bocorin di sini. Saya bilang, Ton, mendingan lu nggak usah jadi anak band deh, lu udah kayak Crazy Rich, Crazy Rich, sampai kelipet seperti Crazy Rich yang katanya dilabelkan oleh beberapa orang gitu kayaknya. Kenapa tuh Ton? Pengen banget tetap mengibarkan nama Krispati dan ngeband? Ya, kalau secara gue pribadi memang udah menjadi passion ya. Memang dari dulu passionnya adalah seni gitu kan. Kemudian ya berjalannya waktu sebenarnya untuk kegiatan atau pekerjaan di luar musik ini adalah jadi pengalaman buat saya pribadi gitu kan. Seperti apa sih dunia di luar musik gitu. Karena saya pribadi juga merasa harus berkembang dan harus tahu dunia di luar musik gitu. Jadi ya disitulah belajar, tapi ya tetap passionnya ini kan jiwa gitu ya. Tetap pasti akan balik lagi ke situ gitu. Ketika ada kesempatan, ada waktunya, semuanya kayak jalannya dibuka, ya udah kita jalan walaupun dengan kesibukannya di luar Krispati ada kesibukannya masing-masing gitu. Ketika bertiga ada niat, semuanya pasti akan ketemu lah waktunya gitu. Oke, iyalah pastinya ini juga tanggung jawab kalian untuk memanjakan fans ya yang sudah menanti. Ya. Kalau saya lihat juga Anton ini kayak puber kedua. Maksudnya, Van? Jadi akhir-akhir ini Anton ini justru yang paling semangat buat sama kita. Jadi dia bahkan dia lengkapin studionya. Oke. Dia lengkapin studionya kita. Jadi kita punya tempat base camp untuk kita bisa nongkrong di situ, untuk kita bisa workshop, dan itu udah lama banget nggak pernah kejadian sama Krispati. Baru kejadian semenjak pandemi itu. Oke, jadi kayaknya di antara bertiga ini yang kelihatan banget gesturnya yang paling menggebu-gebu. Justru paling menggebu-gebu dia, jujur.
Oke, mungkin karena masih single ya, nggak ada mainan lain ya. Mainan yang lainnya nggak ada ya? Ada sih mainannya, cuma nggak bisa dibawa pulang. Ya Allah, gue ketawanya ya. Tan, peace dulu ya Tan. Ini bukan ngerosting Anton loh. Tapi yang paling enak ya, orang single itu paling enak dibawain. Tenang. Welcome to our club ya. Arif, balik lagi ke Arif. Soal lagu, susah nggak sih ketika harus udahlah ya, kalau memang panggung menyanyikan 15-20 lagu, pasti single hits yang lama harus dibawakan. Tapi ini kan saya dengar kamu sebenarnya udah nyiptain banyak lagu juga yang memang diperkenalkan baru ini adalah Pernah Terluka. Betul. Susah nggak sih ketika harus memulai sesuatu yang tadinya tuh bukan job lo gitu loh? Ya, susah gampang. Karena kita memikirkan gimana untuk Benang Merah Krispati ini tetap berjalan. Tetapi tetap ngikutin juga perkembangan nuansa milenial sekarang gitu. Dibantu juga sama teman-teman, kadang-kadang jangan kayak terlalu gini gitu. Teman banyak juga kasih masukan ke Pandi, apalagi Anton ya, kayaknya milenial banget juga nih yang ngikutin. Tapi saya tidak pernah mikir gimana susah, yang penting apa yang ada jalan kita jalanin. Yang penting melekat banget itu lagunya, bisa panjang gimana, dan yang pasti untuk sekarang Indonesia pop orang masih suka kan, dan cinta-cinta udah pasti suka. Ya, ada balladnya ya. Ya, dan juga ditambah semangat dari Pak Rayu, terima kasih Pak, dan Bapak ingetin ini Rif, Krispati yang ini jangan lupa yang kayak gini. Jadi saya masukkan juga sebenarnya, sehingga terjadilah Pernah Terluka. Iya. Jadi Pak Rayu yang sangat mengingatkan kalian bahwa benang merah itu tetap harus ada. Harus. Ya. Dan selalu jangan mati ya, berangkat terus. Keren, gitu ya Pak ya. Betul. Seperti biasa Pak Rahayu ini kalau ngomong itu irit ya. Balik mau cowok cewek gitu. Karena kisahnya itu kan sebenarnya lagunya pasangan. Sama-sama pernah terluka. Sama terluka, buat cowok sama cewek. Iya. Jadi yang tinggal dibalik aja, yang nunggu si cowok suruh nunggu, Iya. atau si cewek yang suruh nunggu. Ini kayaknya ceweknya nembak. Kamu serius nggak sih sama? Yes, gitu. Lecutan itu yang membuat kalau ngeliat dari storyboardnya cowok itu akhirnya mau. Iya, Oh, gitu. Dan juga dibantu vokal director, karena saya pikir Nah, khusus ini. untuk maksimalkan Iya. Pandi. Ya, makanya Pandi di sini maksimal banget. Anak band perlu vokal director Iya juga dong. ya? Ada kok di sini, Dennis Nusi. Mantap. Oke. Oke, Topi. Dennis yang Tepuk tangan mana? buat Dennis Nusi. Oke. Thank you kawan. Sutradara klipnya yang mana? Mana Bima, Mas Bima ya? Bima. Mas Bima. Ini dia. Ini kayaknya romantis ya Yang orangnya. rambutnya yang botak itu ya? Bukan. Gondrong, yang gondrong. Keren. Itu dapat talentnya dari mana itu? Aku pikir Talentnya- tadi agak-agak mirip Alex Komang gitu ya, keren ya. Yang gondrong ya. Oke. Jadi apa namanya, kalau perlu vokal director menurut saya penting sekarang zaman Anak sekarang band. ya, apalagi zaman sekarang. Krispati selama ini jujur saya selama beberapa album terakhir ya, 3-4 album Krispati belum pernah menggunakan vokal director. Tapi menurut saya zaman sekarang dengan era sekarang sangat penting menurut saya vokal director, karena ya sama kayak kita pesepak bola, kita nggak pernah tahu kekurangan kita sendiri gitu ya. Ya. Perlu pelatih gitu untuk kita tahu kekurangan kita seperti apa dan kekinian itu seperti apa Ya. gitu. Termasuk mengeluarkan kelebihan. Betul, kelebihan kita ditonjolkan dan sebagainya, itu pentingnya vokal director sih. Iya. Oke, jadi kalian ini dengan amunisi yang seperti ini, dalam tanda kutip ya, single ini bisa jadi hits lah ya. Amin. Aku denger ya buat teman-teman wartawan, itu music videonya di YouTube channelnya Naga Suara tuh udah hampir 200.000, kurang dari sepekan ditayangkan ya, benar ya? Amin. 200.000 views. Tepuk tangan dong, ini benar-benar menunjukkan bahwa ini band emang dinanti. Terus variabel yang kedua emang lagunya pas banget kekinian. Yes. Variabel yang ketiga makin banyak orang galau. Gitu ya. Ada lagi nggak kekuatan dari lagu ini yang selain tadi 3 hal yang aku sebutkan, sehingga musik videonya tuh dimakan gitu sama netizen? Kalau saya bilang tetap mengusung Krispati yang lama juga. Jadi grande, musik grande, ada orkestra di situ, dan selalu ada musik yang istilahnya kadang-kadang Krispati ini kan lagu-lagunya kan sering kali kalau zaman dulu ya, orang sering pakai untuk lomba band, Yes, betul. festival band. Benar. Nah itu yang kita tetap maksudnya usung musik seperti itu, musik yang
ya kata orang-orang berkualitas. Ya, rapi gitu ya. mainnya. Rapi gitu. Jadi mungkin mainan anak sekolahan kalau ya, saya bilang. itu yang kita tetap usung dan mudah-mudahan tetap sesuai Ya. dengan harapan masyarakat. Ya kan sejarahnya kalian dari anak sekolahan musik kan. Aku inget deh profil kalian 2005 waktu keluar ya. Oke Fandi, thank you banget penjelasannya, ini makin membuka wawasan. Lompat lebih jauh ya silat Seven itu. Lebih tinggi. Asik. Ini enak nih kalau ngomong sama band yang satu generasi sama kita wartawan ya. Bisa jawabin ya. Gue pancing dikit udah tahu. Arif, Yes. proses kreativitas, lirik dulu dapat karena curhatan orang atau lo yang pernah terluka atau melodi gimana? Pengen tahu nih Mas Ibu. Siap, terima kasih Mas apresiasinya. Jadi prosesnya terkadang saya banyakkan sih kalau bikin lagu songnya dulu, nadanya dulu gitu, biar dapat, dan baru lirik. Tapi sebenarnya liriknya sudah lama, kebiasaan lihat film Korea kayaknya istri. Jadi saya ngeliatin kayaknya terjadi nih, boleh nih diangkat nih kayak gini-gini. Aigo. Iya, dan ini kan booming banget kalau Korea trenyu banget gitu, sampai ke Iya. TikTok kayak gimana. Jadi saya angkat kisah cinta yang seperti ini gitu. Prosesnya sih ya tektokan ya sama Anton, sama Fandi. Udah jadi nih Ton. Oke guys, lama lagi. Oke, akhirnya saya buat sendiri gitu. Kebetulan saya ada studio kecil ya saya kerjain. Ya prosesnya yang lebih agak susah sih ini ya nyamain punya nadanya. Karena Fandi ntar mau di F, kali ini Keynote-nya. Iya, keynote. Akhirnya saya ubah lagi gitu. Di situ doang sih Mas. Tapi akhirnya di G. Sampai sekarang hari ini dia jujur dia ngomong sendiri tadi di belakang. Gua ketinggian kayaknya. Enggak ya, gampang kok. Karena lo yang minta ini. Tadinya nggak di G. Enggak, tadi di F turun Oh, satu. ya. Saya udah kasih tuh dia gitu. Dia minta, ya ketinggian, tapi sambung kok. Keren. Jadi murni lirik dan melodi Arif yang bikin ya? Iya. Oke. Terus ini dengar-dengar sebentar, aku kembangkan sedikit dari pertanyaannya Mas Ewu. Waktu membawakan lagu ini sebelum Mas Iraf ya, istrinya Fandi sempat curiga, ini lagunya siapa nih? Gitu. Dipikir curhatan dirimu gitu ya? Jadi saya putar lagu ini di rumah, saya pengen tahu pendapat istri kan. Iya. Makanya dia Sebagai bilang, sesama penggemar dia drakor. langsung pertama kali yang terlontar tuh, ini ciptaan siapa nih? Gitu. Ya mungkin khawatir ini ciptaan gua. Kalau ciptaan gua nih berarti curhat nih gitu kalian. Tapi ternyata gua bilang bukan, tenang aja, Arif yang ciptain. Wah nih kayaknya nih Arif nih curhat nih di lagu ini gitu. Karena dari awal memang kalau kita perhatikan lagunya tuh liriknya bercerita kan dari Iya. awal sampai ref tuh nyambung. Ada storytellernya ya. Nyambung, iya. Ya. Gitu. Iya keren. Untungnya bukan ciptaan saya tuh. Iya. Jadi ciptaan siapa, Rif? Inspirasinya dari siapa? Nah, di drakor. Enggak, bener lah ada Beneran, drakor. Pintar banget. Aiko ya, dewa kalau dari drakor berarti. Kita pertanyaan buat Pak Rahayu ya. Nanti aku lempar lagi ya pertanyaan Mas Ayu bisa aku mau. Pak, ini udah disambut. Mungkin Mas Ayu seperti juga teman-teman wartawan yang lain senang banget ya. Ini ada treatment khusus nih, harus tambah melejit lagi Krispati atau bagaimana? Disiapkan berapa album nanti kontraknya? Karena ini kan baru satu single hits nih. Kita dengar-dengar sebenarnya Arif dan teman-teman juga sudah menciptakan beberapa lagu selain Pernah Terluka. Ya sebetulnya masih ada 5 lagu lagi kalau nggak salah ya. Ada 6 lagu yang rencana kita mau buat mini album. Mini album. Mungkin akhir tahun kita rilis yang single berikutnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Ya, jadi ini sekaligus pembuktian bahwa mereka nanti kalau bank lagunya sudah banyak, bisa jadi tidak terlalu sering menyanyikan lagu single hits yang lama ya. Ketika masih dengan Saya jujur pribadi ya, kalau saya pribadi nih ya, mungkin beda dengan Arif, dengan Anton. Kalau saya nggak berpikir terlalu jauh Mas, karena saya percaya yang namanya berkat, yang namanya booming, yang namanya sukses itu bukan bagiannya kita. Bagian kita cuma bisa bekerja, kita memberikan yang terbaik, kita memberikan dari hati kita yang terbaik dan kita lakukan yang terbaik. Insya Allah kita percaya berkat itu menyusul gitu. Jadi kita nggak pernah berobsesi terlalu gimana, tapi yang paling penting hari ini kita memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan dari hati, berkarya dari hati,
ya saya percaya berkat itu menyusul karena semuanya berkat itu kan bukan kita lagi yang menentukan, tapi yang di atas Tuhan yang menentukan. Gitu. Iya. Wandi, kamu bagus sekali pemahamannya spiritual kamu, berarti kamu bagus. Terima kasih. Oke. Gitu doang ya. Aku speechless jadinya. Tapi memang benar. Arif mau nambahin kayaknya ya, silakan. Kurang lebih sih sama ya. Penting tetap bersyukur, berkarya, fokus berkarya. Seperti Pak Rayu juga pesan sama kita tadi, banyakin lagu supaya kalian bisa berjuang kembali dengan baik, banyak lagu sendiri, originalitas. Ya benar itu, poin-poinnya tuh pas banget. Anton mau ditambahkan? Obsesi buat kehidupan pribadi kamu mungkin? Akhir tahun ini mungkin ada target gitu. Di antara kalian bertiga, Anton sendiri yang masih sendiri ya, yang masih sorangan ya? Iya. Awet ya Ton? Awet. Oke, saya paling suka godain Anton. Ada lagi selama saya Perjuangan dan Chris Patti berjuang untuk eksistensi, bahwa dia tetap bisa mempertahankan Chris Patti-nya dengan bertiga. Itu yang membuat saya semangat. Dan lagu ini juga seperti mengulang kejujuran hati. Semoga sukses semuanya. Amin. Ya. Oke, boleh dijawab, siapa yang menjawab? Proses lirik sih sebenarnya liriknya sudah lama Pak, dari 2020. Cuma disempurnain kurang lebih 2021 akhir. Itu Iya. proses liriknya. 2020 ya, habis nonton Crash Landing on You gitu kali ya, drakor-nya ya. Memang banyak juga ditanyakan ke kita, karena memang kalau saya bilang Chris Patti ini kan dari awal berangkat Anton dan Arif itu memang sudah punya warna masing-masing tuh. Mungkin itu yang akhirnya menimbulkan kesan bahwa, wih, kok masih kayak yang sama gitu. Karena ya memang yang main masih mereka berdua gitu ya. Mereka berdua, dan waktu itu Pak Rahayu juga bilang bahwa Chris Patti jangan hilang benang merahnya gitu ya. Tapi saya yang punya keyakinan juga secara pribadi bahwa lagu ini kan sudah tidak ada campur tangan dari Mas Badai gitu ya. Yang dimana dulu sebagai pencipta lagu dan arranger juga. Jadi hari ini kita lebih banyak Arif yang arrangement dan lagu. Saya punya keyakinan bahwa itu pasti ada perbedaan gitu. Dari situlah mungkin akhirnya muncullah lagu ini yang mungkin kalau sepintas kita dengar tetap mengusung Chris Patti Grande gitu ya. Tapi tetap kita punya nuansa yang lebih baru, lebih fresh gitu ya. Ada di backing vokal dan sebagainya, warnanya lebih fresh dengan mixing mastering yang lebih modern saat ini. Jadi itu menimbulkan sound-sound yang baru gitu. Jadi mungkin ya sepintas memang kelihatan seperti itu, tapi ya kenapa bisa seperti itu ya karena memang kita tidak mau menghilangkan benang merahnya, tapi tetap dengan mengusung nafas baru karena kita sudah tidak bersama dengan Badai. Jadi ya mudah-mudahan inilah Chris Patti yang baru gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga ya Mas ya, maksudnya di single-single berikutnya kita ada perubahan lagi dan sebagainya. Cuman untuk di awal ini, apalagi setelah 6 tahun tidak berkarya, kita keluarkan masih ada benang merahnya gitu. Iya, sudah jelas sih soal masih Nama. mengusung nama Chris Patti. Oke. Makin sore pertanyaan makin susah. Makin sore makin hangat. Makin susah pertanyaan. Yang pasti pertama sejarahnya namanya Chris Patti. Sejarah Chris Patti itu dibuat saat itu kita masih bersama di kampus Universitas Musik Indonesia. Itu dulu masih Universitas Musik Indonesia yang dimana sekarang Institut Musisi Indonesia. Di situ kita bareng-bareng berlima. Jadi saya Arif, gitar, Anton drum, dan ada Badai, ada Semi. Nah, di situ kita ngumpul di kantin sama-sama. Kita bikin band. Sebenarnya kita bandnya itu tadinya jazz dan untuk instrumental, dan itu untuk mewakili kampus. Jadi kalau kampus lagi ada main lagi kita main. Dan belum ada nama gitu. Dan kita bikin nama Indonesia apa ya gitu. Yang seru apa, yang melekat apa gitu. Jadi itu sebenarnya bareng-bareng Pak Chris Patti itu. Jadi nggak bisa bilang ini merek satu orang atau ini punya saya, punya gue gitu. Kalau Pak Lolo bilang itu hak, gimana mau izin Badai? Kalau mau izin Badai, artinya saya juga mesti izin sama almarhum dong gitu. Kita kan sama-sama gitu. Sebenarnya kalau dalam perusahaan, kalau kita pikir I'm resign, jadi yang masih di Chris Patti siapa? Kan nggak bisa gitu. Kayak pun fair, makanya kayak Badai, gue fair, gue nggak kasih nama Badai Chris Patti, ya gue dua di Badai. Begitu pun amit-amit kalau saya nggak ada ya saya Arif Nurada aja gitu. Jadi kalau Chris Patti dimanapun ini tetap Chris Patti masih ada gitu. Apapun siapapun personilnya tetap berjalan Pak gitu.
Oke, Bang Lolo clear, domain bersama. Domain bersama. Iya, jadi Sami keluar, Badai keluar, mereka yang masih mau mengusung, it's okay. Yes. Jadi tidak ada langkah ilegal yang mereka lakukan, tidak? Tidak. Yes, oke. Iya, Badai kalau nggak salah udah punya band juga kan sendiri ya? Badai Romantic Project. Iya, boleh ada mikrofon? Nggak kedengeran Om Lolo?